Halo, selamat datang di Studio 6062. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat membuat QR Code dengan jumlah yang banyak sekaligus. Tahu kan QR Code? Yang merupakan singkatan dari Quick Response Code. Code ini berfungsi sebagai pengganti tulisan yang dapat membaca data berupa teks, link atau tautan seperti alamat website dan lain-lain. Sehingga kita tidak perlu mengingat atau menulis kembali alamat link tersebut. Sebenarnya banyak website gratis yang menyediakan pembuatan QR Code, tetapi biasanya hanya bisa membuat satu persatu QR Code-nya. Lalu bagaimana supaya kita bisa membuat QR Code dengan jumlah yang banyak sekaligus, di mana datanya kita impor dari Google Spreadsheet di Google Drive. Bersama saya Budi Siswanto, yuk simak video tutorial berikut ini. Baik, sekarang saya sudah berada di Google Drive dan sudah ada file yang sudah saya siapkan. Jadi kalau saya buka filenya seperti ini. Oke, saya tidak akan mengambil banyak contoh. Di sini hanya 5 daftar nama saja. Karena nanti semakin banyak data, waktu generate itu akan memakan waktu yang lumayan lama ya. Jadi supaya cepat, jadi saya akan ambil sedikit data saja. Oke, sebelum kita mulai, yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstall satu add-on, yaitu untuk Google Spreadsheet ini. Nah, cara menginstallnya langsung masuk ke menu add-on, kemudian pilih Get Add-on. Pastikan kita sudah login kan, karena kita sudah berada di Google Drive. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Supaya tidak susah mencari, langsung saja di bagian search app itu tulis langsung tulisan Book QR Code Generator. Nah, di sini akan ditampilkan. Sebenarnya ada beberapa ya, tapi kita tidak menggunakan yang berwarna hijau-hijau ini karena saya sudah mencoba dan diantaranya itu memang hanya trial 30 hari dan batasnya untuk QR code-nya yang di generate itu terbatas. Tetapi kalau dengan yang berwarna biru ini, Book QR Code Generator ini, saya sudah mencoba dan bisa menggunakan untuk tidak terbatas. Kemudian bisa generate dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Jika sudah ketemu ini, langsung klik saja. Kemudian nanti ada tulisan install di sini. Silahkan dilakukan saja dan nanti akan diminta verifikasi email mana yang digunakan. Klik selanjutnya, ikuti aja perintah yang ada di situ. Karena saya sudah install, jadi saya tidak melakukan instalasi, langsung saya tutup saja ya. Baik, itu langkahnya. Kemudian kita akan mulai untuk memproses membuat QR Code. Saya akan mengambil QR Code di bagian nama. Oke, kemudian kita langsung, kan tadi udah diinstal, kembali ke add-on. Kemudian di sini akan ada Book QR Code Generator, pilih Start saja. Dia akan membuka. Nah, di sini sangat sederhana ya menunya, cuman ada 3 pilihan. Jadi yang pertama adalah value. Nah, code value ini yang diambil yang mana? Berarti ini kan saya punya adalah di kolom C ya, yang nama. Berarti nanti di sini akan terbaca tuh ABCD. Saya akan pilih kolom C karena bagian nama. Kalau mau yang ambil yang B, kita juga bisa melakukan dengan mengambil bagian B. Seperti itu. Di image-nya, yaitu QR code-nya nanti akan diletak di mana? Saya akan letak di kolom D. Jadi di sini kita pilih yang kolom D. Oke. Setelah itu di sini kita disediakan 3 pilihan style ya. Yang ini mungkin sangat biasa. Kemudian ada juga yang style itu tampilannya seperti ini, agak colorful ya, ada merah, kuning, hijau begitu, di tengahnya seperti ada icon fingerprint seperti itu. Kemudian di yang style 3 itu bulat seperti ini. Tapi kita ambil yang biasa saja, yaitu yang style 1. Setelah itu tinggal klik QR code. Maka dia akan memproses tergantung dari jumlah data yang diproses. Semakin banyak tentunya dia akan semakin lama. Karena saya punya cuma 5 ya, jadi tidak terlalu lama. Oke.
Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, tinggal kita close saja. Nah, di sini ternyata bagian ini juga terbaca ya, karena ini judul saya hapus saja. Oke. Kemudian ini agak sedikit perlu dipanjangkan, dan dia akan membaca langsung dari QR code yang ada di bagian kolom C. Dia akan membuatkan QR code-nya berada di kolom D. Nah, tentu saja ini sangat mudah ya, jangan sekali klik sudah selesai semuanya. Tapi mungkin akan timbul pertanyaan kan, lalu bagaimana kalau seandainya kita mau menggabungkan antara kolom B dengan kolom C, sehingga QR code-nya itu dua-duanya ada begitu kan. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang lain seperti begini. Saya akan masuk dengan menggabungkan kolom B dengan kolom C. Jadi pakai sama dengan, kemudian tulis di sini ya. Ini ada tulisannya concatenate ini. Klik. Kemudian pilih sumber yang pertama kalau kita mau gabungkan seperti ini. Jadi ini B. Nah, kita kasih koma. Lalu kalau tidak ada jarak antara kolom B dengan kolom C, langsung saja klik kolom B. Tapi kalau mau memberi jarak, contohnya kita kasih tanda petik 2, kemudian kasih dash, boleh sama dengan boleh dash, boleh koma dan sebagainya. Saya kasih dash begini, kemudian koma, baru saya klik yang C. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka nanti akan ada penggabungan angka, dash, dan nama seperti itu. Nah, ini kan udah bergabung. Jadi saya tengahkan. Ini ID dan namanya sudah bergabung. Jika sudah bergabung, tinggal tarik saja ke bawah, maka dia akan mengikuti. Setelah itu kita tinggal ulang saja langkahnya. Kita tinggal ulangi langkahnya, kita akan letakkan di bagian sini, bagian G. Jadi kembali masuk ke add-on ya. Kemudian pilih book QR code generator dan start lagi. Yang akan kita ambil adalah yang F. Berarti kita pilih value-nya, kita pilih F, dan save image-nya kita pilih yang bagian ini G. Jadi saya letak huruf G. Oke, sekarang stylenya kita ambil yang lain ya. Kita ambil style 2. Jadi agak colorful begitu. Setelah itu kita klik generate. Oke. Sekarang sudah jadi ya. Sudah jadi, kalau ini tidak keluar tinggal tarik aja dan ini dihapus. Nah, ada pembeda kan di situ. Kalau yang ini hanya membaca teks bagian C, sementara kalau yang berwarna ini membaca antara ID dengan nama. Jadi dua-duanya sudah kita buat. Oke, setelah itu tentu kita kan perlu membagikan QR code ini atau kita akan mengelolanya. Nah, kita akan membuatkan satu kolom baru supaya nanti bisa di-print dengan lebih dengan lebih rapi begitu ya. Jadi contohnya ini saya buat sheet baru. Di bagian sini klik tanda plus. Nah, seperti ini saya kasih judul nih ya. Judulnya ini seperti ini. Kemudian saya kasih nama ini 1 2 3 4 5 dan sebagainya. Nah, kita akan pindahkan yang ini nih, QR code. Jadi yang pertama saya letak QR code-nya dulu. Saya copy ini. Saya copy. Perhatikan ya, ini kan QR code-nya tersusun ke bawah, berdiri seperti ini. Kita copy dulu. Kita copy. Sementara yang di bagian sini kan tersusun ke samping, kiri kanan begitu kan. Jadi kita bisa letakkan di sini, kemudian klik kanan, tetapi pilih yang paste spesial dan kemudian pilih yang transpose. Transpose itu artinya mengcopy yang tadinya tersusun ke bawah menjadi tersusun ke samping. Sebaliknya, kalau datanya itu tersusun ke samping, maka kalau kita transpose, dia akan tersusun ke bawah. Jadi saya pilih paste transpose. Nah, seperti itu kan. Kemudian kita bisa posisikan seperti itu. Oke, dan ini kan kecil. Kalau kolomnya kita besarkan, ukurannya pun akan menyesuaikan. Seperti itu kan, lihat. Akan menyesuaikan. Selanjutnya kita akan memberikan namanya kan.
namanya supaya nanti ada di bawahnya sebelum kita print begitu. Jadi sama, kita copy aja namanya dari sini. Kita copy, klik kanan, select, Ctrl C, kemudian kembali ke sheet yang berikutnya dan saya letak di bawahnya sini supaya ada kodenya bahwa kode ini adalah milik dari nama tersebut. Oke, saya klik kanan. Kemudian sekali lagi pilih paste spesial dan pilih paste transpose. Nah, sekarang sudah ada kan di situ. Namanya sudah tersusun ke samping. Tetapi karena ini namanya tidak muat, nah seperti ini kan namanya panjang. Yang harus kita lakukan supaya dia jadi wrap gitu, pilih menu view, kemudian pilih pilih menu format, kemudian pilih text wrapping dan pilih wrap. Oke, sekali lagi pilih format, pilih text wrapping dan kemudian pilih wrap. Nah, maka namanya dia akan jatuh seperti itu ke bawah. Nah, silakan nanti kalau seandainya datanya sudah punya banyak, kita ulangi. Jadi contohnya yang ini, kita ulangi, kita copy, kita select all, kita Ctrl C, kita letak di sini. Kemudian kita paste spesial, kemudian pilih paste transpose dan ukurannya kita samakan dengan yang atas. Oke, seperti itu dan kita tengahkan. Kita tengahkan ya. Dan selanjutnya kita bisa kasih namanya seperti yang tadi lah caranya. Saya copy dari atas saja. Oke. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, maka nanti kita bisa kita bisa print secara rapi begitu kan. Ini saya besarkan sedikit supaya sama ukurannya. Seperti itu. Oke. Setelah tersusun seperti ini, maka nomor 11 ini QR code-nya, ini namanya gitu kan dan sebagainya. Tapi ini sebagai contoh saja. Selanjutnya kita kan akan print nih. Kita akan print. Jadi tinggal klik aja print di sini. Menu print. Nah, ini akan tersusun apakah mau secara landscape atau portrait, itu ada di settingnya di sini. Nah, kita setting apakah ukurannya letter. Saya pilih yang A4 contohnya. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa tentukan portrait contohnya. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa tentukan kalau normal 100% seperti itu, tapi pilih yang fit to width saja. Nah, dia akan pas seperti itu. Marginnya normal, formatting line di sini ada. Show grid line itu untuk menentukan ini ya, ada garisnya. Kalau kita buang dia tidak ada. Kemudian show note, di sini tidak ada note dan sebagainya. Kalau sudah, kita bisa next untuk di print. Oke, kemudian kita bisa menentukan printernya. Apakah mau disimpan sebagai PDF saja atau kita bisa print langsung dengan print yang sudah tersambung dari dengan komputer kita. Begitu. Jadi itu cara bagaimana membuat QR code dengan cepat. Baik. Sekarang kita akan coba bagaimana memastikan bahwasanya QR code ini memang sudah bisa digunakan. Jadi kita akan gunakan imbas atau scan dengan handphone untuk QR code-nya. Supaya lebih mudah saya sedikit besarkan. Saya besarkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan scan dengan handphone untuk memastikan bahwasanya QR code ini memang punya dari nama-nama yang ada di bawahnya tersebut. Baik, sekarang saya akan scan dengan handphone. Saya buka handphone saya, kemudian saya pilih QR code. Nah, di sini, ini kan ada namanya ya. Oke, itu ada namanya Bayu Hendro Satrio. Kemudian kalau kita ambil yang lain tuh, Asep Gosaki. Bagaimana dengan yang warna nih? Yang warna bisa nggak? Yang warna saya scroll dulu ke atas. Nah itu, ada kan? Kalau yang warna itu ada kodenya di atas tuh. Ada 1, 2, 3 dan sebagainya baru diikuti dengan nama. Sementara kalau yang hitam dia hanya nama saja. Artinya QR code ini sudah berhasil dibuat dengan sempurna. Karena ini adalah cuman teks, maka dia cuma membaca teks. Kalau seandainya dia website, link gitu, maka kita bisa langsung ditujukan ke link pada website yang tertera pada QR code tersebut. Jadi begitu cara membuat QR code dengan menggunakan add-on Book QR Code Generator. Kita tidak perlu membuat link satu persatu seperti yang
disediakan penyedia QR code generator di website tersebut. Baik, demikian tutorial singkat saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, kemudian dapat dipraktekkan untuk kegunaan sehari-hari, baik itu yang untuk kegunaan pribadi maupun perkantoran ataupun sekolah. Terima kasih telah menonton dan dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe bagi Anda yang belum ya. Kemudian komentar jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, dan tentu saja like sangat membantu dalam channel ini terus berkembang. Aktifkan lonceng Anda untuk dapat memberikan notifikasi jika saya upload video-video terbaru. Dan selanjutnya saya akhiri, sampai jumpa lagi.